Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas tuntas satu bab yang menurut saya luar biasa kuat ya dari buku Carl Sagan, The Demon Haunted World. Betul. Fokus kita kali ini bab 21, judulnya Jalan Menuju Kebebasan. Ini ditulis Sagan bareng Andrew Yan. Ya, bab ini memang punya daya tarik khusus. Soalnya, dia langsung mengaitkan sesuatu yang mungkin kita anggap ya biasa aja gitu ya. Kemampuan membaca, literasi, dengan konsep yang gede banget. Kebebasan. Kebebasan personal, kebebasan sosial juga ya. Persis, dua-duanya. Oke, jadi sumber kita kali ini memang bab ini aja, tapi isinya wah padat banget. Kita akan mulai dari sebuah kisah nyata yang jadi semacam jangkar argumennya, kisah Frederick Douglass. Kisah yang sangat kuat. Bagaimana larangan membaca itu justru dipakai sebagai alat penindasan, tapi dari situ pula dia menemukan jalan keluarnya. Dan dari kisah itu, Sagan dan Ruyan terus membangun argumen yang lebih luas lagi. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini yaitu membongkar argumen mereka. Kenapa sih literasi, pengetahuan, itu penting banget buat kebebasan? Dan sebaliknya juga ya, gimana penolakan terhadap pendidikan malah melanggengkan penindasan. Nah, itu dia. Siap kita bedah bareng? Siap? Mari kita mulai. Jadi cerita intinya ini soal Frederick Bailey, yang nantinya kita kenal sebagai Frederick Douglass. Coba Anda bayangin deh, kita ada di Baltimore tahun 1828. Udah lama sekali ya. Bailey ini anak laki-laki Afrika Amerika. Umurnya baru 10 tahun. Statusnya budak. Artinya, ya nggak punya hak hukum sama sekali. Udah lama dipisahin dari ibunya, bisa dijual kapan aja kayak barang, dan hidupnya cuman kerja paksa. Kayak nggak ada harapan gitu. Penting banget buat paham konteksnya waktu itu. Di selatan Amerika, sebelum Perang Saudara meletus, itu ada aturan keras. Kadang nggak tertulis tapi kuat banget. Kadang juga tertulis, yang melarang budak belajar baca tulis. Sengaja dilarang ya. Oh jelas. Douglass sendiri, nanti di autobiografinya, yang dikutip di bab ini, nulis sesuatu yang wah nusuk banget. Dia bilang, untuk menciptakan budak yang puas, perlu membuatnya tak berpikir. Gitu. Terus, menggelapkan visi moral dan mentalnya, dan sejauh mungkin melenyapkan kekuatan nalar. Jadi ini bukan sekedar biar bodoh aja, tapi ini strategi penindasan yang disengaja. Biar gampang dikontrol ya. Tepat sekali. Kayak gitu, si Bailey muda ini mulai penasaran sama misteri membaca. Dia ngelihat ada hubungan antara huruf-huruf di kertas sama suara yang diucapin orang. Mulai connect ya dia? Iya, diam-diam dia mulai biar awalnya pakai buku ejaan punya anak majikannya, si Tuan Old muda. Sempat ada momen unik juga, Nyonya Old, istrinya Tuan Old, awalnya malah kayak terkesan gitu sama kecerdasannya, sempat bantu-bantu dikit. Nah, tapi justru momen kuncinya, titik baliknya yang ironis banget, itu datang dari kemarahan si Tuan Yu-Ault, majikannya itu. Waktu dia tahu istrinya ngajarin Bailey. Wah, dia murka luar biasa. Marah kenapa? Nah, ini dia. Dalam marahnya itu, dia nggak sengaja ngebocorin rahasia kekuasaan. Dia bilang ke istrinya, ngajarin budak baca itu nggak pantas, berbahaya. Dia bilang kalau literasi itu, kekuatan orang kulit putih. Dan yang paling penting, dia bilang kemampuan membaca itu adalah jalan dari perbudakan menuju kebebasan. Wah, itu dia. Justru dari omelan majikannya dia dapat kunci ya. Persis. Kayak pencerahan yang nggak disengaja gitu. Dari kemarahan penindasnya, Bailey jadi tahu persis di mana letak kunci menuju kebebasannya. Dan ini yang keren. Meskipun setelah itu Nyonya Old jadi ikut ngelarang, malah lebih keras lagi katanya. Tekad Bailey udah keburu bulat. Dia nggak nyerah. Jadi makin pengen bisa dong ya. Justru itu, dia cari cara lain. Sampai katanya nuker roti sama pelajaran baca dari anak-anak kulit putih miskin di jalanan. Terus yang lebih hebat lagi, begitu dia bisa baca, dia nggak simpan sendiri ilmunya. Oh iya, dia ngapain? Dia mulai ngajarin sesama budak, diam-diam tentunya. Padahal risikonya gede banget kan. Ada kutipan Douglass yang bagus banget di bab ini. Pikiran mereka telah dibuat kelaparan, terkurung dalam kegelapan mental. Saya mengajar mereka, karena itu adalah kebahagiaan jiwa saya. Yang mau mereka sampaikan lewat cerita ini? Intinya itu, ini adalah demonstrasi paling jelas, paling gamblang, bahwa literasi itu jauh lebih dari sekedar bisa ngeja kata per kata. Literasi itu alat buat akses ide, buat mikir kritis, buat paham dunia dan struktur kekuasaan di sekitar kita. Douglass ngalamin sendiri, ngelihat langsung
gimana perampasan kemampuan baca itu jadi inti dari mekanisme kontrol perbudakan. Dengan belajar baca, dia nggak cuma belajar kata, tapi dia mulai ngebongkar sistem penindasan itu dari dalam. Nah, inilah jalan menuju kebebasan yang dimaksud judul bab itu. Oke, oke. Jadi kisah Douglas ini jadi fondasi argumennya. Sekarang, gimana Sagan dan Ruyan narik ini ke kondisi yang lebih modern? Waktu buku ini ditulis, mereka kan lihat ada kemajuan, tapi kayaknya ada kekhawatiran juga ya? Iya, betul. Mereka mengakui kok ada peningkatan pesat literasi di kalangan Afrika Amerika setelah emansipasi. Itu jelas. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka langsung geser fokusnya ke kualitas pendidikan dan standar literasi secara umum di Amerika Serikat waktu itu. Lintas etnis. Jadi masalahnya lebih luas ya? Betul. Dan data yang mereka kutip dari Departemen Pendidikan AS waktu itu cukup bikin kaget sih. Data kayak gimana tuh? Disebutin ada lebih dari 40 juta orang dewasa AS yang waktu itu secara fungsional hampir buta huruf. Jadi sulit banget buat paham instruksi tertulis sederhana. Yang lebih bikin khawatir lagi, tingkat literasi orang dewasa muda malah katanya menurun. Menurun? Bukannya harusnya naik ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan data ini nunjukin korelasi yang kuat. Tingkat baca yang rendah itu ada hubungannya sama kemiskinan, pendapatan rendah, dan kemungkinan lebih tinggi buat masuk penjara. Korelasi ya. Tentu kita ingat korelasi belum tentu sebab akibat kan? Sagan sering banget ingetin itu di bagian lain buku ini. Tepat sekali. Dia selalu hati-hati soal itu. Tapi hubungan ini tetap aja signifikan banget buat dilihat lebih jauh. Terus, apalagi yang mereka temukan? Nah, mereka gali lebih dalam lagi, nemuin hubungan lain yang lebih fundamental dan mungkin lebih jarang dibahas ya, yaitu kaitan langsung antara kemiskinan dengan kapasitas biologis kita buat belajar. Ini bukan lagi cuma soal akses ke sekolah bagus atau enggak. Wah, gimana tuh maksudnya? Kaitan antara kurang mampu secara materi sama kemampuan otak. Jadi, riset yang dikutip di bab ini nunjukin kalau malnutrisi, kekurangan gizi, bahkan yang tingkatnya ringan tapi kronis, yang umum ditemuin di kelompok miskin, itu bisa bikin gangguan kognitif permanen. Permanen? Iya, permanen. Dan ini bisa terjadi sejak masih di kandungan, pas bayi, atau di awal masa kanak-kanak. Logikanya gini, tubuh kita itu kan pinter ya. Dia punya mekanisme triase, kalau lagi kekurangan sumber daya, termasuk nutrisi. Prioritas nomor 1 itu buat bertahan hidup. Nomor 2 buat pertumbuhan fisik. Nah, fungsi otak buat belajar itu jadi prioritas agak terakhir gitu. Jadi kayak dikorbanin gitu ya? Kasarnya gitu. Seolah tubuh kita bilang, yang penting hidup dulu, tumbuh dulu. Urusan pintar nanti belakangan. Mending nggak terlalu pintar tapi hidup, daripada pintar tapi berisiko mati kelaparan. Gitu kira-kira. Itu mekanisme pertahanan diri yang dampaknya tragis banget ya? Persis. Ditambah lagi, ini belum selesai. Ada masalah lain kayak keracunan timbal. Misalnya dari cat tembok lama yang ngelupas atau pipa air tua di perumahan kumuh gitu. Itu juga udah terbukti secara ilmiah bisa bikin defisit belajar yang serius pada anak-anak. Jadi kemiskinan itu secara harfiah bisa merusak potensi otak anak buat berkembang optimal ya? Bisa dibilang begitu. Dan di bab ini disebutin kalau tingkat kemiskinan anak di AS waktu itu termasuk yang paling tinggi loh di antara negara-negara industri. Ini kan jadi kayak lingkaran setan jadinya. Lingkaran setan gimana maksudnya? Ya, coba bayangin. Kemiskinan bikin risiko tinggi buat malnutrisi dan terpapar racun kayak timbal. Ini ganggu perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak. Anak jadi kesulitan secara akademis, susah dapat pekerjaan bagus nanti. Susah keluar dari kemiskinan pas dewasa, siklusnya ngulang lagi ke generasi berikutnya. Sagan dan Ruyan ngelukisin ini kayak mekanisme otomatis yang terus jalan kalau nggak ada intervensi yang efektif. Oke, kalau gitu bicara soal intervensi nih. Ada harapan nggak sih buat mutusin lingkaran setan ini? Di bab ini kan disinggung soal program kayak Head Start DS. Ya, Head Start disebut sebagai salah satu contoh intervensi dini. Program ini kan coba ngasih dukungan pendidikan dan nutrisi buat anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebelum mereka masuk sekolah formal. Hasilnya gimana? Ada efeknya? Di bab ini disebutin ada studi-studi, meskipun mungkin skalanya nggak selalu besar ya, yang nunjukin hasil positif. Katanya, anak-anak yang ikut program serupa itu risikonya lebih kecil buat gagal sekolah, motivasi belajarnya lebih tinggi, bahkan ada dampak ke orang tuanya juga, jadi lebih percaya diri, dapat kerjaan baru, hubungan keluarga membaik. Kedengarannya bagus ya.
Tapi program kayak gini biasanya nggak lepas dari kritik juga kan? Tentu, tentu. Memang sih bab ini secara singkat nyinggung juga adanya kritik. Misalnya yang dilontarkan di buku kontroversial, The Bell Curve, karya Bernstein dan Murray itu. Oh, buku itu ya? Ya, Head Start disebut sebagai salah satu contoh intervensi dini. Program ini kan coba ngasih dukungan pendidikan dan nutrisi buat anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebelum mereka masuk sekolah formal. Hasilnya gimana? Ada efeknya? Di bab ini disebutin ada studi-studi, meskipun mungkin skalanya nggak selalu besar ya, yang nunjukin hasil positif. Katanya anak-anak yang ikut program serupa itu risikonya lebih kecil buat gagal sekolah, motivasi belajarnya lebih tinggi, bahkan ada dampak ke orang tuanya juga. Jadi lebih percaya diri, dapat kerjaan baru, hubungan keluarga membaik. Kedengarannya bagus ya. Tapi program kayak gini biasanya nggak lepas dari kritik juga kan? Tentu, tentu. Memang sih bab ini secara singkat nyinggung juga adanya kritik. Misalnya yang dilontarkan di buku kontroversial, The Bell Curve, karya Bernstein dan Murray itu. Oh, buku itu ya?
Ya, Head Start disebut sebagai salah satu contoh intervensi dini. Program ini kan coba ngasih dukungan pendidikan dan nutrisi buat anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebelum mereka masuk sekolah formal. Hasilnya gimana? Ada efeknya? Di bab ini disebutin ada studi-studi, meskipun mungkin skalanya nggak selalu besar ya, yang nunjukin hasil positif. Katanya, anak-anak yang ikut program serupa itu risikonya lebih kecil buat gagal sekolah, motivasi belajarnya lebih tinggi, bahkan ada dampak ke orang tuanya juga. Jadi lebih percaya diri, dapat kerjaan baru, hubungan keluarga membaik. Kedengarannya bagus ya. Tapi program kayak gini biasanya nggak lepas dari kritik juga kan? Tentu, tentu. Memang sih, bab ini secara singkat nyinggung juga adanya kritik. Misalnya yang dilontarkan di buku kontroversial, The Bell Curve, karya Bernstein dan Murray itu. Oh, buku itu ya. Ya, Head Start disebut sebagai salah satu contoh intervensi dini. Program ini kan coba ngasih dukungan pendidikan dan nutrisi buat anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sebelum mereka masuk sekolah formal. Hasilnya gimana? Ada efeknya? Di bab ini disebutin ada studi-studi, meskipun mungkin skalanya nggak selalu besar ya, yang nunjukin hasil positif. Katanya, anak-anak yang ikut program serupa itu risikonya lebih kecil buat gagal sekolah, motivasi belajarnya lebih tinggi, bahkan ada dampak ke orang tuanya juga. Jadi lebih percaya diri, dapat kerjaan baru, hubungan keluarga membaik. Kedengarannya bagus ya. Tapi program kayak gini biasanya nggak lepas dari kritik juga kan? Tentu, tentu. Memang sih, bab ini secara singkat nyinggung juga adanya kritik. Misalnya yang dilontarkan di buku kontroversial, The Bell Curve, karya Bernstein dan Murray itu. Oh, buku itu ya.
Iya, buku itu kan secara umum argumennya lebih menekankan faktor keturunan atau bawaan gitu ya, dalam nentuin kecerdasan dan kesuksesan. Jadi, implikasinya kayak meremehkan efektivitas intervensi sosial macam Head Start ini. Terus gimana Sagan dan Druyan menanggapi kritik itu? Nah, mereka juga nyinggung adanya sanggahan terhadap kritik tersebut. Misalnya, argumen kalau program Head Start itu seringkali dananya kurang banget, jadi nggak bisa jalan optimal sesuai potensinya. Terus, ya itu tadi, mereka ingetin lagi bahayanya kalau kita buru-buru narik kesimpulan sebab akibat dari data korelasi aja. Jadi argumen utamanya tetap bahwa intervensi pendidikan berkualitas sejak dini, yang juga perhatiin aspek kesehatan dan nutrisi, itu berpotensi ya untuk mutus siklus kemiskinan dan ketidaktahuan. Tepat, potensinya ada. Walaupun kita tahu, implementasinya pasti kompleks, sering kebentur masalah dana, politik, dan lain-lain. Tapi pesannya jelas, dampak buruk kondisi sosioekonomi ke kemampuan belajar itu bukan takdir yang nggak bisa diubah. Ada celah untuk intervensi. Oke, nah ini jadi kayak membawa kita balik lagi ya ke pola pikir si Tuan Ol tadi atau penguasa-penguasa lain dalam sejarah. Kenapa sih ketakutan terhadap pengetahuan yang menyebar luas ini kayaknya konsisten banget gitu? Ada kutipan lain yang menarik juga kan di bab ini? Ada kutipan dari Gubernur Koloni Virginia tahun 1671, namanya Sir William Berkeley. Dia bilang gini, kurang lebih ya, saya bersyukur pada Tuhan tidak ada sekolah gratis atau percetakan di Virginia. Waduh, iya. Terus dia lanjut, karena pembelajaran telah membawa pembangkangan dan bid'ah serta sekte ke dunia. Terakhir dia bilang, Tuhan jauhkan kami dari keduanya. Ini kan gamblang banget nunjukin logika penguasa otoriter. Logikanya sama persis ya sama Tuan Old yang nggak sengaja bilang kalau literasi itu jalan menuju kebebasan dari perbudakan. Jadi ini emang bukan cuma soal kontrol fisik ya, tapi kontrol pikiran, kontrol mental. Intinya di situ banget. Mengontrol akses informasi, ngontrol apa yang boleh dan nggak boleh didengar, dilihat, dipikirin sama rakyat, itu cara paling efektif buat mempertahankan struktur kekuasaan yang timpang atau nggak adil. Kenapa gitu? Ya karena begitu orang bisa akses informasi secara bebas, bisa bandingin sudut pandang beda-beda, bisa mikir kritis, mereka pasti bakal mulai nanya-nanya, mulai mempertanyakan narasi dominan, mempertanyakan status quo. Makanya ketakutan sama buku, sama ide, sama pertanyaan kritis, itu ciri khas rezim yang rapuh atau zalim. Di mana aja, kapan aja, polanya mirip. Lalu kalau kita tarik lagi ke masa kini nih, buat kita Anda yang lagi dengerin sekarang, di era yang katanya informasi banjir banget nih, apa relevansinya semua ini? Sagan dan Druyan kayaknya ngelihat ada paradoks ya di zaman modern. Betul sekali, ada paradoks. Di satu sisi kayaknya akses informasi udah nggak terbatas ya, mau cari apa aja ada di internet misalnya. Tapi di sisi lain mereka justru menyoroti adanya tren penurunan standar literasi. Penurunan lagi, maksudnya gimana? Bukan cuma soal bisa baca dasar aja, tapi kemampuan buat paham teks yang kompleks, buat nganalisis argumen, buat bedain mana fakta, mana opini. Nah, kemampuan kayak gini yang katanya cenderung menurun. Mereka khawatir buku-buku pelajaran sekolah jadi makin gampang, kurang menantang secara intelektual. Padahal tantangan di luar makin kompleks ya. Justru itu. Padahal tuntutan di dunia kerja, atau tuntutan sebagai warga negara yang bertanggung jawab di era informasi ini, malah butuh kemampuan literasi dan analisis yang makin tinggi, bukan makin rendah. Ini kan kontradiktif cirinya. Ini yang mereka sebut sebagai mesin kegagalan abadi itu ya. Bisa dijelasin dikit lagi nggak konsep itu? Kayaknya serem banget kedengarannya. Itu metafora yang plek banget sih memang. Coba bayangin aja sebuah mesin gitu ya, yang terus-terusan jalan. Mesin ini digerakkan sama roda-roda gigi yang saling terkait. Roda gigi kemiskinan, roda gigi ketidaktahuan, ini akibat literasi rendah dan pendidikan gak berkualitas. Terus ada roda gigi keputusasaan yang muncul dari kondisi itu, sama roda gigi rendahnya harga diri. Terus apa yang bikin mesin ini terus muter? Nah, menurut Sagan dan Druyan, poros utama yang bikin semua roda gigi ini terus muter dan saling ngunci, itu ya buta huruf atau literasi yang sangat rendah tadi. Mesin ini kalau dibiarin jalan terus, nggak cuma ngancurin potensi individu yang kejebak di dalamnya, tapi juga ngerugiin masyarakat secara keseluruhan. Ruginya gimana? Ya, kita kehilangan kontribusi dari begitu banyak orang yang potensinya nggak berkembang. Terus kita juga harus nanggung biaya sosial dan ekonominya kan? Biaya penanganan kriminalitas, pengangguran, masalah kesehatan, dan lain-lain yang akarnya bisa jadi terkait sama siklus ini.
Oke, jadi kesimpulan dari penjelajahan kita di bab 21 ini cukup jelas ya berarti? Sangat jelas menurut saya. Pesan intinya itu, literasi, kemampuan membaca dan memahami secara mendalam, plus kemampuan berpikir kritis yang biasanya menyertainya, itu bukan sekedar skill akademis biasa. Bukan cuma buat nilai bagus di sekolah gitu ya? Jauh lebih dari itu. Ini adalah perangkat fundamental buat kebebasan individu. Dan ini juga syarat mutlak kalau kita mau punya demokrasi yang sehat dan berfungsi. Kisah Frederick Douglass itu bukti hidup paling kuat tentang gimana perangkat ini bisa ngebongkar belenggu, baik belenggu fisik maupun belenggu mental. Nah, kalau dihubungkan sama pesan keseluruhan buku The Demon Hunted World sendiri, gimana posisi bab ini? Wah, ini sentral banget posisinya. Seluruh buku ini kan intinya adalah ajakan buat berpikir skeptis, buat selalu bertanya, buat menguji klaim pakai bukti, buat waspada sama kekeliruan logika atau logical fallacies. Toolkit berpikir kritis ala Sagan ya? Betul. Nah, kemampuan literasi dan berpikir kritis yang dibahas tuntas di bab 21 ini, itu adalah fondasi absolut buat bisa ngelakuin semua itu. Ini dasarnya buat kita bisa pakai apa yang Sagan sebut di bab lain sebagai perangkat deteksi omong kosong atau baloney detection kit. Haha, istilah yang bagus. Iya kan? Semacam toolkit mental buat nyaring informasi, ngenalin argumen yang cacat, yang menyesatkan. Tanpa literasi yang kuat, ya kita gampang banget kena manipulasi, kena propaganda, kena penindasan dalam berbagai bentuknya. Jadi ini pertahanan diri kita juga sebenarnya. Menarik sekali ya hubungannya. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif gitu ya, yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan bab 21 ini. Sesuatu buat kita pikirkan lebih jauh. Boleh, silakan. Mengingat argumen Sagan dan Druyan yang kuat banget ini ya, soal literasi sebagai jalan menuju kebebasan, seberapa besar sih sebenarnya kita secara pribadi, dan kita sebagai masyarakat benar-benar menghargai pendidikan? Menghargai literasi yang sejati, yang mendalam, dan kemampuan berpikir kritis. Pertanyaan penting. Dan mungkin yang lebih penting lagi, gimana ya caranya kita bisa aktif memastikan jalan ini, jalan menuju kebebasan lewat pengetahuan ini, nggak cuma terbuka buat sebagian orang aja, tapi benar-benar bisa diakses oleh semua. Terutama oleh mereka yang paling terpinggirkan, paling rentan, kayak si Frederick Bailey waktu kecil dulu. Ini mungkin pertanyaan yang, ya layak kita renungkan bareng-bareng ya.